Kavita kan ini pertama kali film juga. Ada nggak pertama kali kalau kakak 15 tahun setelah ini ya, selupa dialog atau kayak berkali-kali take itu tuh ada nggak dari kalian berdua ya pada saat itu? Sih alhamdulillahnya sih. Lisi sih aman. Aku alhamdulillah aman, cuma memang kan ini film jadi shotnya kan banyak shot-shotnya, jadi memang ya mesti tetap sama aja sih emosinya. Dan itu cukup kita berusaha buat itu, karena ada satu adegan kita yang kayak kita adegan makan, dan itu kayak emosi kita, semangat kita di awal makan lama-lama mulai begah, tapi tetap harus dengan emosi dan Aku udah ngingetin yang sama semua gitu dari awal. Sama sih kurang lebih ya, kalau lupa dialog udah pasti ya, namanya juga pertama kali ya, nervous juga syuting dengan aktor-aktor hebat ini ya kan, jadi kayak ya sudah pasti lah banyak mbak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi akhirnya nge-treatment kayak harus ingat itu dengan cara apa kak? Gitu? Alhamdulillah teman-teman ini sangat suportif sekali ya, walaupun gedek sama saya tapi kayak tetap sabar gitu. Jadi alhamdulillah saya juga nggak terlalu ke pressure, jadi tetap kita latihan lagi gitu. Mungkin lebih banyak juga kayak lupa blocking segala macam, karena kan kita syutingnya kan kita juga lumayan ya, blockingnya banyak, shot-shotnya juga segala macam. Jadi alhamdulillahnya semuanya sabar ya menghadapi saya. Tapi akhirnya kamu sendiri inget gak sih berapa kali harus mengulang sampai kayak maaf semuanya mengulang itu pernah ada? Enggak sih, nggak sampai segitu ya mbak. Kalau sampai segitu kayaknya saya dikeluarin ya langsung. Boleh ganti pemain nggak? Jadi kalau itu kayak kita cuma satu kali yang kitanya gitu kan. Enggak, sebenarnya bercandaan kita aja. Bercandaan kita aja sebenarnya nggak banyak dia. Dia juga lancar banget. Maksudnya nggak kalau dibilang kayak kesalahan dia banyak lupa enggak juga. Cuma emang kita senang sering jadi bercandaan aja, bercandaan jadi aja. bercandaan. Dia oke banget, dia main juga oke banget. Iya, Jadi perpaduan siapa katanya? Perpaduan siapa? Maudy Ayunda. Kasihan tau Maudy Ayunda, dia nggak kenal gue. Kupingnya gerak-gerak. Tapi kayak Yunita sendiri kan di sini aktingnya supernatural banyak. Mungkin kalau dilihat sendiri gampang nangis ya kita ya. Dia kayak menghayat. Itu nggak ada nggak sih kak treatment kamu khusus untuk mendalami seperti itu kak? Kalau treatment khusus mungkin karena alhamdulillahnya nih dari schedule produksinya emang kayak udah set pas banget, jadi kayak hanya dari sama teman-teman yang emang kita duluin pas udah masuk ke rumah tuh udah mulai akhir-akhir syuting. So, mungkin aku udah nge-set diri aku juga kalau misalnya ada adegan hari ini ada apa aja ya di rumah sebelum besoknya syuting, oh ada ini, jadi aku biasanya tuh adegannya dari pagi udah belakang ini moodnya, jadi aku udah nge-set dari aku berangkat tuh aku mulai biasa aku pakai lagu sih, aku lumayan sensitif mau pakai lagu, jadi aku udah mulai hari itu playlist aku kalau minggu aku dan aku punya playlist sendiri, dan itu playlistnya bukan playlist yang udah sering, itu playlistnya Kaluna aku punya. Jadi dalam waktu diskusi sama Kak Asam kayak kita kalau ini udah aplikasinya nih, jadi kita kayak ada beberapa lagu yang kita rasa itu adalah playlist yang Kaluna, dan kita mulai sini yang aku rasa cukup berat, aku lari ke lagu itu, aku punya itu, aku lari ke lagu playlist itu. Tapi kalau kamu sendiri pressure gak sih mungkin jadi peran utama ini yang berat banget juga karakternya ke diri kamu sendiri, pernah gak sih ada momen seperti itu? Pressure ada banget, apalagi ini kan dari novel yang bestseller gitu, jadi aku juga gak pengen mengecewakan siapapun yang udah percayakan ini ke aku. Jadi ketika kita ada proses ini waktu itu, aku rasa kayaknya gue masih harus nge-build karakter Kaluna ini lebih betul lagi deh. Jadi kayak setelah selesai kita reading itu sore, aku agak kelas acting lagi untuk bisa membentuk karakter Kaluna ini. Tapi ini memang ada relate gak di dalam kehidupan kakak juga? Oh, banyak sekali kebetulan. Relate-nya mungkin, tapi alhamdulillah itu banget dari sebenarnya Kaluna, tapi maksudnya sedikit banyak aku rasa relate sekali sih, dan gak cuma aku doang, kayaknya banyak orang, apalagi teman-teman aku juga ketika aku riset gitu, teman-teman aku rata-rata banyak banget yang sandwich generation di sekeliling aku. Oh, kalau aku relate-nya dari itu, kayak aku bilang tadi, kalau ini anak bungsu, relate-nya kalau dari aku anak bungsu rasa sulung, relate banget. Yang paling relate sebenarnya aku justru merasa relate banget sama Kaluna, karena mungkin ini Kaluna itu kan sebenarnya relasi kita semua gitu. Cuma dengan berbeda, level yang berbeda. Makanya pas aku ditawarin ini dan aku tahu ceritanya, memang aku ngerasa wah gila, Kaluna ini kita semua gitu. Mungkin benar-benar ngerasain kayak gimana jadi pelampung. Apalagi kalau aku gitu melihat Kaluna itu banyak banget, tapi juga biar bisa dipandang kalau berbeda kan. Kalau tadi misalnya aku dulu harus jadi punya tanggung jawab menggantikan sosok ayah gitu, ayah meninggal. Jadi aku ngerasa kayak setelah
karakternya ada mimpi yang tiba-tiba harus dipendam dulu, itu aku ngerasain banget. Itu sendiri jadi lebih ke deep banget gak sih Kak? Kayak malah jadi belum apa-apa udah nangis dulu karena mungkin ada di momen itu, ada nggak sih? Yang titik di mana karena tuh di scene aku lihat scene happy semua, memang ada beberapa scene kalau udah itu aku tahu dan aku udah baca juga, jadi waktu baca aja beberapa scene aku ngerasa kayak aduh. Nah ada satu momen waktu aku lagi kita syuting karena aku juga pengen banget lihat ini adalah salah satu scene-nya yang memang deep banget buat aku, dia aku ngerasa deep banget. Itu aku sampai harus keluar dulu karena aku ngerasa sakit banget. Tadi juga sempat ada sentingan bercandaan tim anak yatim. Itu seperti apa tuh Kak? Emang relate banget sama ceritanya atau seperti apa? Ya kita sih relate banget. Kita Itu kayak internal jokes kita sebenarnya sih, tapi ternyata untuk yang merasakan yang sama emang ini udah bahan bicara aja sih buat kita ya gitu. itu terlalu aja sih. Karena Karena bapak kita jadi murid Iya, tetangga. aduh melanjutin ini susah. Kalian sendiri mungkin pada saat diperanin itu atau mungkin pada saat kamu kayak nge-flashback diri kamu sendiri nggak sih? Mungkin gue se-struggle itu ya hidup sampai sekarang itu ada nggak sih? Pasti, tapi itu kayaknya fasenya pas lagi baca skenario dan baca bukunya, jadi ketika ditawarin itu momen flashbacknya tuh malah di situ. Makanya aku sampai sempat aku pas baca skripnya aku dulu di sini aku ada chatnya di Instagram sama Kak Sabrina. Aku bilang Kak, aku baru baca sampai sini satu, aku stop dulu ya karena aku sesek banget bacanya. Jadi aku istirahat dulu, terus kayak nanti aku lanjutin ya Kak, habis itu kita diskusi soal karakternya Kaluna. Karena aku ngerasa kayak hidupnya Kaluna ini pelik banget, tapi aku juga ngeliat sedikit banyak ada akunya di situ, jadi aku ngerasa aku Kaluna gitu. Kalau kamu sendiri kan kalau dilihat heboh dulu ya, di Instagram nggak pernah ada sedihnya ya Bun. Kalau Ibu salah satu juga yang merasakan atau kayak gimana ya? Justru karena hebohnya saya itu menutupi kesedihan saya. Aduh, Susah loh pura-pura bahagia ini. Sesungguhnya aku pun juga Kaluna, Mbak. Iya, aku pun juga Kaluna. Seperti yang dibilang sama Kanita, sama Kak Derby, kita semua ini benar-benar adalah Kaluna gitu. Dan aku pun juga relate banget dengan karakter Kaluna. Seperti yang tadi Mbak bilang, token habis, segala macam. Itu pun aku merasakan gitu. Kayak mama aku minta, Kak, tolong dong isi token. Itu saya setiap hari, setiap minggu lah ya, isi token ya. Kayak gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Banyak sih Mbak, mungkin gak seberat Kaluna tapi kayak kita merasakan gitu. Tapi kan mungkin sudah hampir semuanya jadi orang tua dan di sini posisinya kan sebagai anak udah merasakan sandwich generation. Kalian lagi sebagai orang tua melihat sendiri anak harus struggle seperti itu, gimana sih rasanya? Nah, itu sama kayak soundtrack kita yang kita Berakhir di aku ya, semoga berakhirnya di kita ya Mbak ya. Kayak kita berharap anak-anak kita nggak merasakan gitu. Maksudnya kita sih pasti itu bagian dari usaha kita ya, kita apalagi dengan nonton ini kan kayak lebih kebuka lagi gitu kan, bahwa memang kayaknya ya pasti harapan kita anak-anak kita jangan sampai jadi kayak Kaluna, jangan sampai jadi kayak kita yang kita udah pernah laluin gitu. Dan itu kan jadinya cuma bisa usaha ya. Oke, kita closing ya. Ya. Aku minta ajakan penontonnya ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk nonton film Ngomong gitu. mulai tanggal 26 September 2024 di seluruh bioskop kesayangan kalian. Foto dulu yuk, boleh teman-teman. Ke kiri, ke sini.